Halo, salam semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat semua kah di rumah? Amin. Amin. Haleluya. Oke, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 141. Kita Mazmur 141 ayat 3 dan 4. Mazmur 141 ayat 3 dan 4. Sudah, Bapak Ibu yang di rumah sudah? Oke, kalau sudah, mari kita sama-sama lihat firman Tuhan. Saya akan bacakan. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Saya ulangi sekali lagi. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik firman Tuhan ini, ayat 3 dan 4 ini, ayat 3 mengatakan, awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Nah, Raja Daud mengatakan minta kepada Tuhan, minta Tuhan awasi dia punya bibir mulut, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang salah, dia tidak melakukan hal-hal yang buruk. Karena apa? Dengan mulut kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, mengeluarkan berkat, dan juga dengan mulut kita bisa mengeluarkan kutuk. Nah, ini yang harus kita jaga. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus punya satu keteguhan hati, punya satu prinsip dalam hidupnya. Kita jaga mulut kita, kita jangan asal bunyi, asal ngomong, ya, asal ngomong dan akhirnya apa? Kita akan dibawa ke pengadilan. Nah, itu tidak boleh terjadi. Karena apa? Satu, kita adalah anak Tuhan, kita milik pusaka Tuhan, kita mengatakan kita anak Tuhan. Kalau kita menjadi milik pusaka Tuhan, berarti apa? Kita apapun yang Tuhan kerjakan, itu yang harus kita kerjakan, itu yang kita tiru. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita menjaga baik-baik. Nah, omongan kita menjaga baik-baik. Hari-hari ini bukan hanya saja omongan, tapi jari-jari kita juga bisa bikin kita jadi masalah, ya. Jari-jari kita mengetik di handphone dan juga di media sosial, itu bisa buat jadi masalah, ya. Bukan hanya bibir kita, tapi jari-jari kita juga akan hari-hari ini bisa buat jadi masalah. Oleh sebab itu, mari memperhatikan dengan baik apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Firman Tuhan pagi ini berkata, Raja Daud berkata, Tuhan awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Nah, supaya apa? Dia tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dia tidak mengeluarkan kata-kata kutuk. Nah, sehingga apa? Menghancurkan seluruh hidupnya. Oleh sebab itu Raja Daud mau supaya kita pun mengerjakan itu hari demi hari. Nah, coba kita lihat dulu dalam Mazmur 34 ayat 13. Saya akan baca dulu. Di situ dia berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, Tuhan tidak mau kita melakukan hal-hal yang jahat dengan bibir kita. Mazmur 34 ayat 13.
ayat 13. Dia jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus punya satu prinsip dalam hidup bahwa kita pegang teguh itu dan juga kita pegang firman Tuhan, kita kerjakan itu hari lepas hari sehingga itu membuat kita berbahagia. Amin. Nah, kalau kita perhatikan lagi, coba kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya itu. Ya, coba perhatikan baik-baik. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya itu. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, nah ini mengarah kepada kita yang sebagai anak Tuhan yang sering rajin ibadah, sering rajin datang gereja, ikut live, tapi tetap aja kita tidak pernah berubah, ya. Karakter hidup kita tidak pernah berubah, ya. Kita marah tetap marah, ya. Kita maki orang tetap maki orang, kita ngomong jorok tetap ngomong jorok. Nah, ini kita sebagai anak Tuhan, ya, di sini jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, perhatikan baik-baik, yang menganggap dirinya beribadah, yang rajin datang gereja, yang rajin datang ibadah, ada ibadah di mana kita nongol di situ. Nah, tetapi tidak mengekang lidahnya. Nah, ia menipu dirinya sendiri. Tuhan bilang apa? Kita menipu diri kita sendiri. Terus, maka sia-sialah ibadah. Sia-sia apa yang kita kerjakan. Kita datang dengan berbagai macam, dengan semangat yang luar biasa untuk datang ibadah, tapi semuanya Tuhan bilang sia-sia. Kecewa nggak kira-kira? Sakitnya tuh, sakit. Kalau ada istilah anak muda dibilang sakitnya tuh di sini. Nah, sakit itu. Jadi apa yang sudah kita kerjakan semua hanya sia-sia. Ya, selama ini kita udah berjuang, semua dikatakan Tuhan sia-sia. Ya kan? Rajin beribadah, ada ibadah di mana tetap kita datang, kita hadir, tapi karakter hidup kita tidak pernah berubah. Kita tidak menjaga mulut kita tidak menjaga omongan kita menipu dengan mulut kita ini dengan mulut kita. Akhirnya semua ibadah kita adalah sia-sia. Nah, pasal 3 ayat 8, Yakobus 3 ayat 8 dia bilang begini. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ya, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jadi lidah itu sesuatu yang buas. Di sini tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, yang buas ini bisa dijinakan. Amin. Amin. Yang buas, hewan yang buas sekalipun bisa dijinakan oleh manusia. Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, ya, kita bisa menjinakkan lidah kita bisa menguasai diri kita bisa menguasai hidup kita bisa menguasai segala omongan kita. Kenapa? Ada Tuhan di dalam kita, ada Roh Kudus di dalam kita yang memimpin kita. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam kita kayak orang liar, ya. Kita kayak orang liar, dikatakan bahwa kita adalah melakukan hal-hal yang buas, ya, mengerjakan hal-hal yang tidak pantas. Nah, ini mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, menyerang satu dengan yang lain, membunuh satu dengan yang lain, bukan pakai pisau tapi menggunakan kata-kata, bukan pakai benda tajam tapi menggunakan kata-kata. Nah, ini membunuh karakter.
Nah, firman Tuhan berkata, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Nah, perhatikan, penuh racun yang mematikan. Nah, hati-hati dengan omongan kita, hati-hati dengan bibir mulut kita. Jangan sampai orang bilang bibir mulut kita penuh dengan racun yang mematikan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Karena apa? Kita anak Tuhan, ya, kita milik pusaka Tuhan. Anak Tuhan tidak punya omongan yang tidak baik. Anak Tuhan berarti punya omongan yang luar biasa, yang keluar dari mulut kita yang penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Bukan penuh dengan kutuk, tapi penuh dengan berkat. Tuhan mau kita memberkati satu dengan yang lain. Tuhan tidak mau kita mengutuk satu dengan yang lain. Siapakah kita sehingga kita mulai mengutuk satu dengan yang lain? Tidak boleh terjadi. Apalagi kita menamakan diri kita anak Tuhan yang suka beribadah, ya, selalu rajin beribadah, tapi kelakuan tidak berubah. Nah, ini hal yang patut diperbaiki, harus diperbaiki dari hidup kita, karena kita harus berubah mencerminkan karakter Kristus. Ya, apa yang firman Tuhan katakan, kita adalah pengikut Kristus. Jadi kalau kita pengikut Kristus, apa yang Tuhan katakan itu, Tuhan memberikan satu contoh, Tuhan memberikan teladan buat kita. Untuk apa? Untuk kita kerjakan hari demi hari. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Ya, Tuhan tidak pernah menjerumuskan kita. Tuhan tidak pernah membawa kita untuk masuk dalam jurang, tidak, tetapi Dia membawa kita untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan. Amin. Nah, ketika Dia datang, Dia akan menjemput kita. Nah, ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Di situ Dia katakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas. Nah, sesuatu yang buas. Nih, kalau binatang buas itu, kita melihat bahwa dia menyerang dengan membabi buta. Dia menyerang dengan berbagai macam cara. Untuk apa? Untuk mengalahkan musuhnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, lidah pun demikian. Mengata-ngatai orang dengan berbagai macam hal yang tidak pantas dan tidak baik. Nah, itu adalah kehidupan yang lama kita. Ya, firman Allah berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti apa? Kita hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari kita perhatikan lagi. Kita lihat lagi dalam Mazmur 12 ayat 3. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Nah, berkata dengan bibir yang manis, dengan hati dan hati yang bercabang. Nah, ini yang terjadi. Di depan kita ngomong A, di belakang kita ngomong B. Itu berarti apa? Itu dikatakan apa? Hati bercabang. Hati yang bercabang. Ya, di depan kita ngomong A, tapi di belakang kita ngomong B. Nah, ini tidak baik. Apa yang dikatakan A, apa yang kita katakan A, ya A, B, ya B. Itu yang harus kita kerjakan, bukan kita melakukan hal yang sebaliknya. Nah, Tuhan tidak suka dengan kita melakukan hal yang demikian. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita mengerti akan kebenaran firman ini. Nah, dan kebenaran inilah yang memerdekakan kita. Kebenaran ini yang memimpin kita dalam segala kebenaran. Dikatakan mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Nah, mereka berkata dengan bibir yang manis. Nah, manis. Tapi apa? Di depan kita begitu manis, tetapi di belakang kita penuh dengan racun yang mematikan. Nah, ini yang terjadi di dunia ini terjadi. Tetapi hari-hari ini Tuhan mau supaya kita sadar, jangan itu terjadi dalam pribadi kita, dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan mau supaya apa? Kita singkirkan itu dari hidup kita.
Ya, kita lihat pada Tuhan, kita pandang pada Tuhan, dan kita berharap sama Tuhan, bukan berharap pada siapapun. Nah, Tuhan tidak mau kita berharap pada manusia. Tuhan tidak mau kita berharap mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan mau kita tergantung sama Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau kita bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Ketika kita bergantung sama Tuhan sepenuhnya, Tuhan yang sendiri akan memimpin kita. Tuhan sendiri akan menuntun kita. Dia yang memberkati kita. Dia yang memimpin dan menuntun kita dan menyelesaikan setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi. Amin. Oleh sebab itu, gak perlu kita ragu, gak perlu kita bimbang kalau hari-hari ini kita menjaga bibir mulut kita, menjaga hidup kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita melangkah dalam hal yang benar, ya, dalam jalan yang benar. Nah, coba perhatikan baik-baik. Kita lihat lagi di ayat keempat dari Mazmur 141 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Nah, coba perhatikan baik-baik. Di situ firman Allah berkata bahwa jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Nah, Daud meminta kepada Tuhan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, ini Daud minta kepada Tuhan supaya hatinya tidak condong kepada hal-hal demikian. Coba kita lihat dulu dalam Yosua 24 ayat 23. Yosua pasal 24 ayat 23. Di situ ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Berarti apa? Tuhan mau hati kita hanya mengarah kepada Tuhan, ya, hanya mengarah kepada Tuhan. Tidak mengarah kemana-mana, tidak mengarah kepada hal-hal yang lain. Di sini dia katakan, coba perhatikan baik-baik. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Apa yang menjadi Allah asing di tengah-tengah kita? Tuhan mau kita singkirkan itu semua. Ya, Tuhan tidak mau ada hal-hal yang demikian dan menghancurkan setiap kehidupan kita. Nah, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Mari kita condongkan hati kita kepada Tuhan. Nah, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tidak usah arahkan ke hal-hal yang lain. Kita nggak usah lihat kondisi hari-hari ini. Kalau kita lihat kondisi hari-hari ini, kita stres. Karena apa? Hari-hari ini pemerintah sudah menetapkan kita masuk dalam resesi. Karena apa? Dalam kuartal kedua, kuartal ketiga, kita ada perekonomian Indonesia ada di bawah 0. Berarti apa? Di minus 5, minus 3. Dalam kuartal kedua di minus 3, yang 5, dan sekarang di minus 3. Nah, coba perhatikan baik-baik. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kondisi hari-hari ini yang sangat-sangat menakutkan. Kalau kita perhatikan baik-baik, sangat-sangat menakutkan. Semua kita belajar dari rumah, semua kita khotbah dari rumah, ya, kita ibadah dari rumah. Kita nggak bisa bikin apa-apa, tiba-tiba datang bilang kita masuk resesi. Ya, ekonomi Indonesia mengalami resesi dalam beberapa hari terakhir, dalam 1 minggu terakhir ini. Nah, itu pemerintah sudah mengumumkan kita ada dalam resesi, tapi tidak perlu takut. Nah, walaupun ada dalam resesi, tapi anak Tuhan dalam resepsi, ya, mengalami resepsi tiap hari. Karena apa? Mengalami sukacita Tuhan, ya. Nah, resepsi bukan hanya makanan, ya, menikmati makanan, tapi Tuhan mau sukacita Tuhan itu ada dalam hati kita. Jadi kita mengalami resepsi itu, pesta itu orang biasa, pesta itu sukacita.
Mengadakan pesta itu habisin banyak duit untuk apa? Untuk senang-senang, ya kan? Untuk sukacita. Nah, itu yang terjadi. Jadi hari-hari ini kita berpesta. Karena apa? Kita ada bersama dengan Tuhan. Sukacita Tuhan itu ada di dalam hati kita. Ya, kalau sukacita Tuhan itu ada dalam hati kita, kita selalu menikmati. Ya, walaupun kondisi hari-hari ini dalam resesi, tapi kita anak Tuhan terus menikmati resepsi. Amin. Haleluya. Nah, ini yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, dan Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita tetap mengejar itu. Ya, kita tetap mengejar itu. Nah, coba perhatikan baik-baik di situ. Dikatakan, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Nah, Tuhan mau supaya hati kita tetap terarah sama Tuhan, tertuju sama Tuhan, tidak kemana-mana. Ya, hati kita tidak kemana-mana. Kita ada duduk sini, tapi hati kita ada di Amerika. Ya, kita berpikir bagaimana kondisi Amerika, nggak perlu kita urus. Ya, hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita ada di sini dan kita lihat kondisi hari-hari ini, dan kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Walaupun dalam kondisi resesi, tapi Tuhan tetap pelihara kita. Amin. Nah, Tuhan yang berjanji, Dia tidak akan pernah membiarkan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita, dan Dia memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Ya, kemenangan demi kemenangan, terus menerus yang kita harus kita nikmati. Nah, coba perhatikan lagi dalam Mazmur 106 ayat 29. Hari ini kita banyak buka firman. Nah, di situ dikatakan Mazmur 106 ayat 29, mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Nah, supaya tidak terjadi tulah di antara kita, Tuhan tidak mau perbuatan-perbuatan kita yang jahat ini yang akan membuat tulah itu ada. Ya, membuat penyakit itu ada, membuat virus itu ada dalam setiap kita. Jangan bikin itu sampai terjadi dalam kehidupan kita. Mereka menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya jangan kita menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan kelakuan-kelakuan kita. Nah, Tuhan tidak mau. Nah, supaya apa? Tidak timbul tulah di antara kita. Ya, tulah itu penyakit. Ya, tulah itu bisa kematian. Tulah itu bisa berbagai macam hal. Oleh sebab itu, Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kita. Tuhan mau supaya kita condongkan hati kita sama Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Ya, ingat itu, jangan menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan kita, dengan kelakuan kita. Nah, tapi kelakuan kita mesti benar di hadapan Tuhan. Ya, kita sebagai anak Tuhan, ukurannya apa? Firman Tuhan. Ya, kita pakai ukuran kita adalah firman Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan, kita kerjakan firman Tuhan. Firman Allah berkata bahwa yang berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Ya, melakukan dalam tekun, terus menerus tekun. Nah, itulah berarti apa? Kita tidak menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, kita lihat lagi, ada satu lagi. Amsal 23 ayat 1 sampai 3. Amsal 23 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu.
Ayat 2, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ayat 3, jangan ingin akan makanan yang lesat, itu adalah hidangan yang menipu. Nah, kalau kita duduk dengan orang dalam pesta atau apapun juga, nah ini kita harus perhatikan. Walaupun makanannya enak-enak, tetapi kita jangan seperti orang kelaparan. Ya, firman Allah berkata ayat 2 dibilang, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu, nafsu makannya. Ya, jadi kalau orang yang rakus datang ke pesta, wah, dia habisin semua. Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, karena apa? Orang memperhatikan kita. Ya, kita jadi bahan omongan. Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, firman Tuhan berkata, taruhlah pisau di leher kita supaya apa? Kita rem, ya. Kita lihat sehingga kita tidak dipermalukan. Nah, di situ dia bilang, jangan ingin akan makanannya yang lesat, itu adalah hidangan yang menipu. Ya, itu adalah hidangan yang menipu. Nah, oleh sebab itu dimanapun kita berada, kita diundang makan, nah kita mulai ukur-ukur. Walaupun kita kelaparan, ya, tapi tetap kontrol diri. Kalau ya tahu diri untuk kita menikmatinya. Kalau di rumah kita sikat aja, ya, sikat saja. Karena apa? Kita masak untuk kita nikmati, sampai makan sampai sepuasnya. Tetapi kalau di pesta atau ada orang yang undang kita makan, ya sudah, kita harus tahu diri. Nah, itu yang firman Tuhan katakan. Ya, di situ dikatakan di dalam ayat ini dikatakan, janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka makanan yang enak-enak. Nah, itu yang disediakan oleh orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya duit. Ketika kita diundang makan, wah, semua satu meja penuh. Nah, begitu satu meja penuh karena kelaparan kita sikat habis semua. Waduh, itu repot. Nah, ini yang terjadi. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita taruh pisau di leher kita supaya apa? Kita ukur-ukur makannya. Ya, ukur-ukur makannya. Itu tidak boleh terjadi. Ya, itu jadi firman Tuhan katakan itu tidak boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita jaga hidup kita, kita jaga kelakuan kita, kita jaga omongan kita, kita jaga lidah kita baik-baik, bibir mulut kita jaga juga jari-jari kita, sehingga tidak ngoceh yang aneh-aneh. Ya, tidak ngoceh, jari-jari kita itu bisa bicara. Karena apa? Ketika dia mengetik di papan ketik ini dan dia mengirim itu langsung dikirim. Nah, begitu banyak orang yang membaca, akhirnya apa? Membuat mereka marah. Membuat apa? Kata-kata kita adalah kata-kata yang membunuh. Itu tidak boleh terjadi. Nah, firman Allah berkata kita sebagai anak Tuhan, berarti apa? Harus kita kerjakan sebagai apa? Yang harus kita perhatikan yang paling utama, kita menjadi berkat. Amin. Kita harus menjadi berkat, bukan kita menjadi kutuk. Ya, kita datang dimanapun kita datang, orang menyambut kita dengan baik. Kenapa? Karena mereka menikmati. Pergaulan kita yang baik juga adalah pergaulan yang memberkati. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan hari-hari ini. Oleh sebab itu mari kita perhatikan baik-baik. Saya ulangi lagi dari ayat 3 tadi dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan
Nah, kita sudah lihat bagaimana yang Tuhan mau supaya untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kalau masih ada hari-hari ini yang kita masih berpikir hal-hal yang aneh atau apapun juga, berkata hal-hal yang tidak baik terhadap saudara kita, mari kita singkirkan itu dari hidup kita. Jangan kita biarkan itu terus-menerus menghancurkan kita. Akhirnya apa? Kita bukan memperoleh berkat, tapi kita memperoleh kutuk dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita menjadi berkat dan kita memperoleh berkat. Ya, menjadi berkat dan memperoleh berkat. Oleh sebab itu, mari kita kerjakan apa yang firman Tuhan mau untuk kita kerjakan. Karena apa? Kita adalah anak Tuhan. Nah, kalau kita anak Tuhan, kita menuruti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Hari-hari ini kita mengikuti teladan, ya, teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan, ya, sampai mati pun dia tetap tenang, dia tetap diam walaupun dengan berbagai macam dicaci maki, dihina, dipukul, disobek dia punya daging-dagingnya, tetap dia diam, dia tidak membalas satu kata pun. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita meniru apa yang sudah Tuhan Yesus memberi contoh yang baik buat kita. Untuk apa? Untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, untuk kepentingan kita di hadapan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu hari ini mari kita tutup Alkitab. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi ini. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan kita biarkan, jangan kita bawa untuk melewati hari ini, tetapi kita mengecek, cek dan recheck dalam setiap kehidupan kita. Kata-kata kita apa kata-kata yang pantas? Kata-kata kita adalah kata-kata yang pantas atau tidak? Kelakuan kita ini adalah kelakuan yang pantas apa tidak? Sesuai dengan firman Tuhan apa tidak? Nah, ini yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita mau berubah. Tuhan mau supaya kita menjadi baru. Ya, firman Allah berkata yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh sebab itu, mari kita lihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau supaya apa? Hidup kita jadi berubah. Amin. Nah, oleh sebab itu mari saya memberikan waktu beberapa saat dengan kita semua, ambil waktu kita berdoa dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu, Engkau dengar kami semua Tuhan. Engkau mengenal kami secara pribadi Tuhan. Engkau tahu karakter kami Tuhan. Engkau mengenal kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Ambil alih seluruh kami Tuhan. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Ada hal-hal yang kami lakukan salah di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu. Kuduskan dan tahirkan. Layakkan kami di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Haleluya. Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Darah-Mu mengalir dalam kami Tuhan. Darah-Mu membasuh kami. Darah-Mu menguduskan kami. Darah-Mu mentahirkan kami. Melayakkan kami di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil alih kami semua. Jamah kami semua Tuhan. Jangkau kami semua Tuhan. Lawat kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan. Jangan biarkan kami terus dalam kehidupan kami. Kami terus hanya menyakiti hati-Mu Tuhan. Engkau angkat segala tulah apapun dari kehidupan kami Tuhan. Engkau lepaskan berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Berkat-Mu mengalir dalam kami Tuhan. Memenuhi dalam setiap kami Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Allah bekerja dengan ajaib. Roh Allah bekerja dengan dahsyat. Roh Allah bekerja dengan luar biasa dalam kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, mari kita menyembah. Haleluya. Haleluya, ya ralamata kurana ya masih dabata kurana ya namase inamata kurala masih dalamata kirana ye. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang hebat dan dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang berperang ganti kami, menghancurkan setiap lawan kami. Haleluya, 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 glory, haleluya. Ia alamat
mata kurana yana masira mata kiarana yana maso. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pulihkan kami Tuhan, Engkau telah bebaskan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami masuk dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang bersama dengan kami Tuhan. Mari Tuhan pimpin dalam setiap langkah hidup kami, sehingga dalam masa-masa resesi ini kami tetap menikmati resepsi Tuhan. Terima kasih Bapa, sukacita Tuhan itu tetap kami nikmati hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih walaupun kondisi sekeliling kami dalam kondisi yang sukar sulit, tapi kami percaya sukacita di hati kami masing-masing ini yang Tuhan taruh dan Tuhan berikan bagi kami, dan kami boleh kami boleh mengerjakannya hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan Engkau terus berbicara di dalam setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami ada tetap waspada. Kami tidak melakukan hal-hal yang bodoh, tapi kami ada bersama dengan Engkau, dan Engkau bersama-sama dengan kami. Dan kami boleh melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa bersama dengan Engkau. Kami berperang dan kami menang Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Lawatan Allah terjadi, kuasa-Mu mengalir. Yang sakit Engkau pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang bermasalah hari-hari ini Tuhan, mari Tuhan Engkau Allah yang menyelesaikan setiap masalah dan persoalan. Mari Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan, karena Engkau adalah jawaban dari setiap masalah dan persoalan hidup kami hari lepas hari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu yang di rumah mempersiapkan persembahannya. Ya. Mari. Sudah Bapak Ibu di rumah? Ya, persiapkan persembahan. Ada yang mau ngasih perpuluhan, mari. Persembahan istimewa, kolekte, mari. Ya, mari kita angkat sama-sama dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami mengangkat setiap persembahan kami ke hadapan hadirat-Mu yang telah kami persiapkan. Mari Bapa berkati, Bapa kuduskan, Bapa tahirkan dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih Bapa, berkati kembali anak-anak-Mu, berkati kembali kami semua Tuhan, baik itu 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dan kami tahu firman berkata, ujilah aku apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu melimpah-limpah atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Oke, pengumuman ada? Oh, yang ulang tahun. Siapa yang ulang tahun untuk minggu ini? Siapa? Banyak. Tanggal 12 itu Yosafat anaknya Misnar. Anaknya Misnar, Yosafat. Tanggal 12.
12 November. November. Terus Kenso belum. Kenzo Oh belum, masih minggu depan. masih minggu depan. Oke. Iya, ada Yosafat hari ini yang berulang tahun. Oke, dan juga Bapak Ibu terus dukung dalam doa dan juga dana kami untuk penyelesaian semua urusan pekerjaan yang masih belum selesai. Tinggal mungkin ada sekitar 5-10% lagi yang harus diselesaikan. Jadi dukung aja biar semua pekerjaan ini boleh selesai dan kita mulai awal tahun depan kita sudah bisa mulai di tempat kita. Amin. Ya, tempat kita yang sudah direnovasi dengan kondisi yang sudah baik. Jadi tidak ada lagi bocor dan segala macamnya, ya. Nah, ini yang karena kemarin kita sudah merubah semuanya dan saya percaya sudah tidak ada bocor lagi. Kemarin beberapa kali hujan gede saya perhatikan dan ternyata tidak ada bocor lagi. Semua udah bagus, tinggal kita rapi-rapiin saja. Dan ada beberapa bagian yang perlu dikerjakan. Tinggal itu balkon dan juga AC yang mesti install ulang semuanya. Karena kemarin dibongkar dikasih turun semua. Jadi ini ada beberapa AC yang mesti diinstal ulang lagi. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Oke, kita tetap berdoa, tetap semangat, ya. Tiap hari tetap semangat. Haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Oke, kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Tuhan, Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk adik kekasih kami Yosafat Tuhan, anak kekasih kami Tuhan yang berulang tahun pada tanggal 12 nanti. Mari Tuhan berkati dia, urapi dia, biarlah dalam pertumbuhan hari demi hari dia semakin kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat dan dahsyat di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati kami semua dalam umat-Mu Tuhan dimanapun berada dalam live ini Tuhan. Mari Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan ambil alih kami semua Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar. Amen. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami dalam masa-masa resesi ini. Biarlah Tuhan kami terus menikmati resepsi bersama dengan Engkau. Sukacita Tuhan itu tidak bisa digantikan dengan apapun, tidak bisa dirampas oleh apapun juga. Oleh sebab itu kami boleh menikmati sukacita itu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan juga berkati seluruh pekerjaan yang masih sisa. Kami serahkan dalam tangan, dana yang kami masih butuhkan Tuhan kami taruh dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang menyediakan bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh menyelesaikan semua pekerjaan ini dan juga untuk membayar tukang juga yang masih sisa yang belum selesai kami taruh dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah bekerja dengan hebat. Amen. Engkau Allah bekerja dengan dahsyat. Engkau Allah bekerja dengan luar biasa di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini sebentar kami akan tinggalkan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Mari ambil alih Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau tinggal di tempat kami masing-masing. Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau memberkati kami dalam hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa.
kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih, Tuhan pimpin dan Tuhan tuntun kami hari-hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami juga serahkan bangsa ini yang hari-hari ini mengalami resesi Tuhan. Kami taruh dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk membawa bangsa ini keluar dari masa-masa resesi Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, kami serahkan dalam tangan pemerintahan Jokowi dan juga seluruh staf yang ada, baik itu wakil presiden dan juga para menteri kabinet pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Para dewan-dewan, anggota dewan pun semua kami taruh dalam tangan-Mu. Mari Bapa berkati pemimpin-pemimpin di daerah masing-masing, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari Engkau memberkati mereka dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Allah atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga mereka boleh membawa bangsa ini, membawa masyarakat ini menuju masyarakat yang makmur Tuhan, adil dan makmur Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya berkati bangsa ini. Biarlah Tuhan semakin hari bangsa ini semakin luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruh semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan hebatnya, Roh Allah bekerja dengan dahsyatnya, Roh Allah bekerja dengan luar biasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Dan kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu, tapi kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu. Nah, Tuhan memberkati.